Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikrido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Bagaimana dampak kekalahan 3 gol tanpa balas yang diderita timnas Malaysia dari Cape Verde di daftar ranking FIFA? Dilansir dari Stadium Astro yang menyitir ulasan footballranking.com, timnas Malaysia mengalami pengurangan sebanyak 3,02 poin setelah kalah dari negara kepulauan di Afrika Barat. Malaysia diprediksi tidak bergeser dari peringkat 131 dunia pada pembaruan peringkat yang akan dikeluarkan FIFA pada bulan depan. Itu karena apa? Karena terlalu nafsu untuk kejar peringkat FIFA. Mereka nih rasanya terlalu mau bersaing dengan Indonesia. Indonesia dari peringkat 121, mereka di 131. Sorry, kita di 122 maksudnya. Nah, jadi mereka ini bernafsu sekali untuk mau mengejar timnas Indonesia, tapi ujung-ujungnya mereka justru dapat pengurangan poin itu. Jadi mereka agak susah untuk mengejar Indonesia di peringkat FIFA nih. Agak sedikit ya susah. Karena sekarang kita di peringkat 122, kemarin naik satu peringkat lagi, dan Malaysia justru stagnan tetap di 131, bahkan ada pengurangan poin. Nah, semoga mereka menang lawan Vietnam. Kalau misalkan mereka menang lawan Vietnam, ya mereka bisa dapat penambahan poin lagi itu. Semoga lah mereka menang. Malaysia tiba-tiba punya banyak pemain naturalisasi Amerika Latin bikin Vietnam ketar-ketir. Malaysia memborbardir calon lawannya Vietnam dengan kehadiran 4 pemain keturunan. Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, John Razaba. Ngeri sekali ya Malaysia. 4 pemain ini disiapkan untuk melawan Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa 10 Juni 2025 mendatang. Keempatnya diperkenalkan oleh akun sosial media Timnas Malaysia pada Rabu 4 Juni 2025. Jadi ini persiapan untuk lawan Vietnam tanggal 10 nanti di kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi Malaysia banyak sekali datangkan pemain dari Amerika Latin. Ada Rodrigo Holgado, itu yang saya tahu. Yang lain tuh namanya nama Latin, agak susah disebutnya. Jadi ya entah berentah lah, mereka ini punya garis keturunan Malaysia seperti apa gitu kan. Apakah dari kakeknya atau dari buyutnya atau dari mama bapaknya kan kita tidak tahu. Tapi Malaysia mengklaim kalau mereka ini pemain warisan, bukan naturalisasi. Karena kalau naturalisasi mereka itu menganggap pemain-pemain yang bermain di Liga Super Malaysia ya kan sudah 5 atau 10 tahun itu baru dinaturalisasi. Tapi pemain-pemain yang sekarang ini seperti kemarin si Facundo Garces sama Rodrigo Holgado itu bukan pemain naturalisasi maksudnya. Mereka menganggap dua pemain ini itu sebagai pemain warisan, punya garis keturunan Malaysia. Tapi kita bingung ini garis keturunan Malaysianya itu dari mana, karena kalau kita cari-cari sebenarnya itu hanya sebatas di berita gitu kan. Tapi banyak sekali netizen yang mengecam atau mengkritik. Ini ada dugaan bahwa Malaysia ini membeli pemain gitu, bukan berarti mereka ini punya garis keturunan Malaysia. Karena netizen itu curiga kalau mereka ini bukan orang Malaysia, tidak punya garis keturunan Malaysia sama sekali. Patut dipertanyakan, netizen bilang begitu. Apakah benar-benar memang mereka tidak punya garis keturunan Malaysia atau seperti apa? Karena ya ini butuh klarifikasi dari Malaysia sebenarnya. Timnas Indonesia harus ayamkan China. Perlawanan yang dinanti. Pasti, kalau untuk ayamkan Cina itu pasti. Kita bermain di kandang sendiri, kemudian didukung puluhan ribu supporter, masa sih kita harus kalah? Harusnya kita menang itu, susahlah kita untuk kalah. Nantikan oleh semua peminat Indonesia. Malam nanti Indonesia akan lawan dengan China. Harapan ramai fans Garuda bergantung kepada perlawanan ini. Ini adalah perlawanan yang sangat penting bagi Timnas Indonesia supaya lolos ke peringkat seterusnya kualifikasi Piala Dunia. Yang paling utama, pemain harus fokus dan tidak melakukan kesilapan macam game-game sebelum ni. Bukan itu sahaja, jurulatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert harus turunkan pemain yang paling terbaik untuk perlawanan ini dan menggunakan strategi yang sangat bagus untuk kalahkan China. Ayuh Timnas Indonesia, semoga Garuda ayamkan China 4-0. Apa prediksi anda untuk perlawanan ini? Santai bang, jangan cepat-cepat ngomongnya. Kalau untuk ayamkan Cina, pasti kita akan ayamkan mereka. Bahkan kita akan bikin sate itu naga. Tidak mau sombong sih, tapi ya kita berharap memang Indonesia harus menang. Karena lawan Cina di GBK sebentar malam, 3 poin itu harga mati, wajib itu.
Malaysia dijadwalkan melakoni pertandingan melawan Tanjung Verde, berakhir dengan kekalahan telak 0-3. Hasil ini segera jadi sorotan publik Vietnam. Media Vietnam Soha VN secara tegas meminta Malaysia untuk tidak sok-sokan menantang tim berperingkat FIFA tinggi. Seperti yang diketahui, Tanjung Verde peringkat ke-72 FIFA, sementara Malaysia masih di angka 131. Malaysia dijadwal Itu kan coba mereka lawan Indonesia mungkin, atau negara-negara yang ya secara peringkat FIFA mungkin ya ranknya tidak terlalu jauh lah. Tapi ini mereka cari yang memang rank FIFA-nya cukup jauh dari Malaysia. Akhirnya kan dapat malu, dikalahkan 3-0 itu. Ya, walaupun di pertandingan pertama mereka sombong, bangga mereka dapat mengikat itu Cape Verde dengan skor 1-1, ya kan. Padahal mereka kebobolan duluan itu. Tapi di pertandingan kedua mereka dihajar 3-0. Sekarang mereka diam, hilang semua mereka itu. Naturalisasi Facundo Garcés bermasalah. Malaysia langgar aturan FIFA. Revolusi di timnas Malaysia demi kejar Indonesia. Langkah FAM menaturalisasi Facundo Garcés tuai kontroversi. Bek tengah berusia 25 tahun yang kini memperkuat Deportivo Alaves di kompetisi La Liga Spanyol. Asal klan tahu kehadirannya di skuad Malaysia memunculkan tanda tanya. Pasalnya dia tak memiliki garis keturunan yang hingga kini belum ada pernyataan resmi. Sementara aturan regulasi FIFA bahwa pemain harus menetap di negara tersebut selama minimal 5 tahun dan memiliki darah dari ibu dan kakek. Situasi ini persis pada skandal naturalisasi Timor Leste pada 2017 lalu. Saat itu FIFA dan AFC menyatakan 9 pemainnya tak sah karena tak memenuhi syarat. Alhasil mereka dilarang ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Nah, ini yang bahaya ini. Semoga pemain-pemain yang Malaysia baru naturalisasi ini mereka semuanya benar-benar punya garis keturunan Malaysia. Jadi tidak disanksi. Kalau sampai disanksi sama FIFA dan pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini memang ilegal, ya sangat-sangat memalukan. Bukan hanya mereka yang malu, tapi ya Asia Tenggara juga malu itu dari kelakuannya mereka tuh yang sangat bernafsu untuk ya memplagiat cara Indonesia gitu kan. Kalau sampai benar-benar ilegal ya kasihan mereka. Semoga tidak lah. Fakta Tiger Malayan selalu tiru tradisi sepak bola Indonesia. Itulah yang terjadi kala timnas Malaysia bertanding. Ada sebuah momen di mana para pemain Malaysia menirukan apa yang biasanya dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Tampak setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia langsung menghampiri tribun penonton untuk kemudian diajak bernyanyi bersama. Tapi sayang tak semua pemain ikut bernyanyi lantaran belum hafal. Asal kalian tahu, tradisi itu sudah sangat lama dilakukan oleh timnas usai bertanding. Tak hanya tradisi bernyanyi dengan supporter, tradisi memberi motivasi ke pemain ternyata juga pernah dilakukan oleh salah satu pemain timnas Malaysia. Soalnya ini sebelumnya pernah lebih dulu dilakukan oleh kapten timnas Jai Izzes bersama timnas Garuda saat Ini apa yang bagus dari Indonesia nanti ditiru sama mereka. Setelah itu seiring berjalannya waktu nanti mereka bilang ini tradisinya kita yang ditiru sama Indonesia. Kebiasaan mereka seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang mereka selalu meniru cara Indonesia. Oke lah, sebenarnya bagi kita tidak masalah. Mereka mau tiru atau tidak itu urusannya mereka. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, Indonesia jadi role modelnya Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara sekarang. Mulai dari naturalisasi, tradisi-tradisi kita, ya mereka tiru. Tidak apa-apa, karena ya sebenarnya itu haknya mereka. Tapi kalau kita lihat memang Indonesia jadi role model. Sekali lagi, Indonesia jadi role model di Asia Tenggara. Itu yang nilai positifnya. Malaysia kembali bikin gebrakan aneh yang bikin malu Asia Tenggara. Bagaimana tidak, negara tetangga ini sangat bernafsu meniru proyek naturalisasi timnas Indonesia. Saking ngebetnya, FAM sampai mendatangkan gerombolan pemain dari Amerika Latin. Gerombolan pemain ya tuh dari Amerika Latin. Gerombolan pemain, men. Beberapa di antaranya adalah Facundo Garcés dan Rodrigo Holgado yang sama-sama dari Argentina. Padahal negeri jiran sendiri tidak punya ikatan sejarah kuat dengan negeri Tenggo. Sontak langkah mencurigakan ini langsung memicu tanda tanya besar dari seluruh dunia. Malaysia disebut sengaja merekrut pemain naturalisasi tanpa asal-usul yang jelas. Buktinya, FAM tidak pernah merilis silsilah keluarga para pemain barunya secara lengkap. Berbeda dengan PSSI yang selalu menjelaskan asal-usul pemain diaspora sampai ke akar-akarnya. Itulah Mau jadi perbedaannya. jagoan tapi penuh kepalsuan. Masih layak. Makanya saya bilang beda dengan kita. Kalau kita itu kan di nama belakang, contoh ya, saya kasih contoh seperti Joey Pelupesi. Pelupesi itu kan asli itu nama orang Indonesia itu dari Ambon kan. Terus Kevin Dix, bakar besi itu di belakang Dix-nya itu ada bakar besinya. Terus sama seperti Eliano Renders, Leka Tompesi. Artinya mereka punya garis keturunan Indonesia lah. Jadi kita tahu ini, oh ternyata dia dari sini. Ini dia punya garis keturunan dari Semarang, dari Surabaya, atau dari Jakarta, atau dari Papua, dari Indonesia Timur. Jadi kita tahu kalau Malaysia ini
agak sedikit berbeda mereka. Mereka sering mengklaim pemain-pemain Eropa itu punya garis keturunan Malaysia. Tapi setelah cek and recheck, rupanya pemain-pemain yang mereka klaim ini tidak punya garis keturunan Malaysia sama sekali. Bahkan mereka juga kaget, kapan kita jadi orang Malaysia? Sejak kapan mereka punya bapak mama, kakek nenek itu punya garis keturunan Malaysia begitu? Sampai-sampai mereka tuh tes DNA loh. Mereka sangat-sangat tidak yakin gitu. Nah sekarang mereka datangkan pemain-pemain dari Amerika Latin, kebanyakan dari Argentina. Ya kita sih bingung, ada hubungan apa mereka dengan Argentina? Mereka bilang ini pemain Argentina yang mereka naturalisasi sekarang itu pemain warisan yang punya garis keturunan dari kakeknya. Oh keren. Ya semoga itu tidak ilegal dan kita harap semoga Malaysia bisa berjaya nanti lawan Vietnam, tidak malu-maluin lagi. Percuma kan kalau naturalisasi terus ya tidak sanggup ke Piala Asia 2027 kan percuma itu. Pemain-pemain keburu tua. Kalau tunggu Piala Dunia 2030 lagi kan ya sudah tua tuh pemain-pemain. Contohnya si Facundo Garces saja sekarang 25 tahun. Nanti kalau misalkan tunggunya itu Piala Dunia 2030 maka pemain-pemain ini sudah 30 tahun. Ya sudah tua. Jadi beda dengan kita. Kalau kita itu kita masih punya proyek besar, kita masih kalau seandainya amit-amit lah kita gagal ke Piala Dunia, kita masih punya Piala Asia tahun 2027. Tapi ya saya sih berharap kita bisa lolos Piala Dunia 2026, kita main lagi di Piala Asia 2027 itu keren sekali. Jadi kita bisa jauh meninggalkan tetangganya kita. Oke teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.